Mbah Bama. Ya, Bama ada ya. Gus Khairul ada. Lajeng Rafiq 1 2 3. Sampun nggih. Oke. Bapak Maksum Boja. Sampun. Pak Maksum mau sampun nggih? Ah nggih. Pak Koni mboten wonten. Bu Nyai Nazirin 1 2 nggih. Gus Hamam sampun nggih pundi wong nggih. Oh nggih. Lajeng Bapak Yanuar. Pundi wong. Oh lha nggih nggih. Syekh Abdul Qadir Jailani dan Haul Mbah Jauhari Umar menika serta ijazah kubro Manaqib Jawahirul Ma'ani dan ilmu-ilmu dari pondok Darussalam Pasuruan menika itu diadakan setiap tahun sekali. Nah, beberapa waktu yang lalu, 2 tahun yang lalu sudah masuk corona sehingga tidak diadakan 2 kali periode. Nah, alhamdulillah pada tahun ini Pasuruan mengadakan ijazah lagi, tapi tidak diumumkan luas seperti tahun-tahun yang lalu, sehingga insya Allah mudah-mudahan ini di sana tidak berjubel seperti tahun-tahun sebelumnya. Terus niki panjenengan derek niku kesempatan istimewa karena mungkin tidak padat seperti tahun-tahun yang lalu. Lajeng ingkang kaping kalih, kenapa harus ijazah? Ngoten nggih. Terus tujuan kita hadir haul dan ijazah kubro menika ingkang pertama diniati bertujuan untuk hormat. Hormat Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani dan hormat Syekh Ahmad Jauhari Umar. Lajeng apalagi tujuannya, yaitu juga berziarah di makamnya Mbah Jauhari Umar. Nah, menika mangke insya Allah kita datang ke sana juga pasti nanti akan disempatkan untuk ziarah di makamnya Mbah Jauhari Umar. Kemudian tujuannya yang lain lagi adalah sowan Gus Ali Kozin. Gus Ali Kozin menika minangka penerusipun Mbah Jauhari Umar yang napa memimpin manaqib di seluruh Indonesia. Mekaten. Insya Allah nanti kita juga akan menyempatkan untuk sowan Gus Ali Kozin. Lajeng tujuan berikutnya, kenapa kita harus mengikuti ijazah dan sebagainya, itu adalah minangka menyambung sanad. Terus panjenengan mengamalkan manaqib menika jelas sanadnya ketika nanti kita sudah ijazahan ke Pasuruan melalui ijazah kubro bersama-sama nanti. Kemudian tujuannya lagi untuk apa? Untuk menguatkan amalan. Terus menawi panjenengan sedaya sampun ijazahan nika insya Allah panjenengan ketika mengamalkan boten ragu-ragu malih. Walaupun semua yang membawa kitab Manaqib Jawahirul Ma'ani yang asli dari Pasuruan itu sudah otomatis terijazah bil munawalah. Jadi diijazah tapi tidak bertemu dengan yang mengijazah. Itu kalau membawa kitabnya yang asli, mekaten. Dan alhamdulillah nanti kita ijazah langsung dengan Gus Ali Kozin. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah supaya kita juga mengerti asal-usul Manaqib Jawahirul Ma'ani. Dan kita juga melihat pusatnya Jawahirul Ma'ani. Nah, jadi datangnya kita ke sana, hadirnya kita ke haul itu untuk menguatkan keyakinan ini pusatnya Jawahirul Ma'ani, kita sudah datang. Sehingga ketika kita mau berdakwah, mau menyampaikan perihal Jawahirul Ma'ani, kita bisa bercerita karena kita sudah hadir di pusatnya langsung, mengatakan. Jadi tidak hanya cerita dari orang lain, tetapi kita
sudah hadir ke sana. Kemudian yang ketiga, kita nanti setelah di sana sampai di lokasi, jadi insya Allah ini kita berangkat jam 1, anggap saja kita berangkat jam 1 pagi, insya Allah sampai di sana jam 6 atau jam 7. Kemudian setelah itu kita akan istirahat di rumah penampungan jamaah, dan sudah seperti biasa kita nanti akan ke sana. Nanti panjenengan semua bisa istirahat, mandi, gosok gigi dan sebagainya. Jangan lupa disiapkan uang ribuan recehan untuk toilet, ngaten. Di sana setelah itu panjenengan bisa istirahat, dahar-dahar, makan dengan biaya sendiri-sendiri, mengatakan ke tidak dibiayai ini biaya sendiri-sendiri, mengatakan. Nah kemudian nanti sekitar jam 9 atau jam 10 setelah panjenengan rehat sejenak, mandi seger, insya Allah kita lanjutkan untuk sowan Gus Ali Qasim. Kira-kira ya bertemu seperempat jam, setengah jam sudah cukup. Nah setelah itu dilanjutkan dengan ziarah di makamnya Mbah Jauhari Umar, Mekatan. Setelah itu bisa dilanjut, monggo panjenengan bisa orientasi keliling pondok untuk melihat besarnya pondok di sana, dan barangkali untuk membeli kitab-kitab. Nah ini selanjutnya saya akan menyampaikan, di sana ada toko pondok itu yang menyediakan kitab-kitab asli dari pondok tersebut yang berkaitannya dengan manaqib. Terus panjenengan bisa membeli kitab-kitab manaqib, ada yang kecil, ada yang besar. Di sana ada harganya sesuai yang saya share di grup. Nah, kemudian di sana juga dijual azimah-azimah. Nah, ini bagi sebagian kalangan azimah itu syirik dari paham Wahabi seperti itu, tapi kita tidak perlu membahas itu karena azimah itu tidak ada masalah, tidak ada kaitannya dengan ketauhidan, ya, tidak ada masalah. Dan di sana disediakan, artinya azimah itu sesuatu yang telah didoakan dengan orang yang ahli berdoa. Nah, kita tinggal mengambil, memetik dan untuk digunakan, begitu aja. Nah, kemudian karena kita nanti berada di tokonya itu, toko kitab, panjenengan sempatkan untuk membeli kitab khususnya Jawahirul Ma'ani untuk pribadi dan untuk keluarga. Jadi panjenengan pendetke, panjenengan belikan sekalian untuk keluarga. Jadi masing-masing keluarga, istri, anak atau suami, belikan satu-satu. Mudah-mudahan dengan masing-masing membawa itu, insya Allah dapat barokahnya. Barokah dari apa? Dari semua yang mengamalkan Jawahirul Ma'ani. Karena setiap yang mengamalkan Jawahirul Ma'ani itu juga sudah menghadiahkan Fatihahnya dan barokahnya bagi semua penyebarnya, termasuk yang memegang kitabnya. Nah, nanti setelah panjenengan selesai belanja-belanja dan sebagainya, kemudian kapan ijazah kubronya itu dilaksanakan? Yaitu setelah waktu Isya, setelah sholat Isya. Setelah sholat Isya nanti panjenengan kita bersama-sama berada di lokasi, dan diharapkan, diusahakan jangan sampai terpisah. Terpisah dengan rombongan ini, jangan sampai terpisah. Terpisah tidak apa-apa, tapi sebaiknya tidak terpisah. Dan nanti ijazah itu akan dimulai ba'da Isya sampai biasanya selesai jam 12 malam. Kemudian apa yang perlu dipersiapkan? Kitab. Di sana nanti akan diijazahkan pertama Jawahirul Ma'ani, kemudian Jawahirus Saniyah. Nah ini kedua kitab ini wajib panjenengan beli untuk nanti disimak saat ijazahan.
Jadi ketika panjenengan kita semua ijazahan itu sambil membaca kitabnya, karena nanti ketika dibacakan Manaqib Jawahirul Ma'ani itu ada kalimat-kalimat yang harus diperbaiki sesuai dengan mukjiznya di sana, menjelaskannya nanti bagaimana. Maka tadi saya sampaikan perlu membawa alat tulis. Nah, panjenengan menawi dereng beto mangke mendatang berikut. Menawi badhe diapalke nggih mboten napa-napa. Oh iki ada perubahan yang kene diapalke ndak apa-apa. Tapi kalau untuk mudahnya sambil dicatat. Nanti akan diijazahkan Jawahirul Ma'ani, Jawahirus Saniyah dan semua ilmu yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Darussalam Tegalrejo Pasuruan. Jadi otomatis semua ilmu dari sana sudah diijazahkan saat ijazah kubro itu, termasuk mengijazahkan hizib mahrobi. Nah, tapi sepertinya hizib mahrobi ini tidak terlalu perlu dibutuhkan. Jadi sehingga yang mengikuti hizib mahrobi ini tidak banyak. Nah setelah selesai, biasanya selesai jam 1, kemudian kita langsung kembali ke bis ini. Setelah semua lengkap, kita berangkat menuju tujuan berikutnya, yaitu ziarah para wali. Biasanya kita keluar dari pondok itu sekitar jam 2 pagi atau jam 3. Kita langsung cus ke mana ini? Ke Gresik ya, ke Gresik. Nah, sampai nanti selesai terakhir adalah ziarah di Kadilangu. Sehingga kita sekarang ini berangkat jam 12 atau jam 1 Kamis nggih. Jam 1 di hari Kamis. Nanti kita kembali ke sini lagi Jumat jam 12 malam. Mekaten nggih. Sampun saged dipun tampi nggih. Ada pertanyaan? Nggih, cekap nggih. Nggih, mudah-mudahan perjalanan kita membawa keberkahan untuk diri kita dan keluarga kita. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.